kupas tuntas tentang kemunculan Imam Mahdi yang sesungguhnya. Sebelum kemunculan Imam Mahdi yang sesungguhnya, maka banyak orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Al-Mahdi, bahkan ada sekelompok manusia yang menunjuk atau menetapkan seseorang itu sebagai Imam Al-Mahdi. Di dalam kitab Asratus Sa'ah karangan Syekh Yusuf bin Abdullah Al-Wabil, di sini dikatakan, "Faidza ayyana insanun sakhsa wa ja'ama annahu huwal mahdiyu duna ayyu sa'idahu ala dzalika ma ja'a minal ahaditsis shahihah." Artinya, apabila ada sekelompok manusia yang menetapkan dan menyangka seseorang itu sebagai Imam Al-Mahdi, tetapi penetapannya itu, sangkaannya itu tidak didukung oleh identitasnya Imam Mahdi sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Fa inna dzalika la yu'addi ila inkaril mahdi ala ma jaa'a fil hadisi. Maka hal itu, penetapannya itu, sangkannya itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengingkari akan datangnya Imam Mahdi yang asli sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi. Mafhum daripada ini keterangan bahwasanya sebelum Imam Mahdi yang asli dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi, bahkan ada sekelompok manusia yang menganggap atau menunjuk seseorang itu sebagai Imam Al-Mahdi. Sebagaimana yang pernah terjadi di tahun 1979. Ada sekelompok manusia yang dipimpin oleh Juhaiman Al-Utaibi yang mana mereka menunjuk seseorang sebagai Imam Al-Mahdi. Tetapi semuanya itu orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Imam Al-Mahdi atau sekelompok manusia yang menunjuk seseorang sebagai Imam Mahdi, semuanya itu tertolak karena pengakuannya itu, sangkaannya itu tidak didukung oleh hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena Imam Mahdi yang sesungguhnya di dalam kitab ini dikatakan summa annal mahdiyal haqiqiyyi. Kemudian sesungguhnya Imam Mahdi yang sebenarnya la yahtaju, itu tidak membutuhkan ila ayyadu walau ahadun, kepada pengakuan seseorang. Imam Mahdi itu la yahtaju, tidak membutuhkan kepada seseorang yang memproklamirkan dirinya sebagai Imam Mahdi. Bal yadharuhu Allahu linnasi idza sa'a. Tetapi Allah akan mendohirkan Imam Mahdi di tengah-tengah manusia ketika Allah berkehendak. Wa ya'rifunahu bi alamatin tadullu alaih. Dan manusia pun akan mengetahuinya, akan mengenalnya itu Imam Mahdi bi alamatin, dengan tanda-tanda tadulu, yang mana tanda-tanda itu menunjuk alaihi, kepadanya sebagai Imam Mahdi. Nah, keterangan ini sungguh sangat sesuai dengan kemunculan Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Kenapa? Karena dari awal kemunculannya sampai sekarang, beliau Sayyid Muhammad Qasim belum pernah mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Tapi orang-orang lah, manusia lah yang mengetahuinya, yang mengenalnya, kemunculannya itu sebagai Imam Mahdi dengan apa? Bi alamatin tadulu alaihi, dengan tanda-tanda yang mana tanda-tanda itu menunjukkan kepada Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi gitu. Nah, beliau Sayyid Muhammad Qasim, kemunculannya, tanda yang pertama beliau sesuai nih ya, sebagai Imam Mahdi. Tanda yang pertama, beliau membawa kabar gembira dan membawa peringatan, yaitu lewat pelantara mubasyirat. Kenapa? Karena hanya mubasyiratlah yang Allah berikan di akhir zaman, al-atiyah bitabsiri wal indar, sebagai pelantara pembawa kabar gembira dan juga sebagai pelantara pembawa peringatan. Bahkan kata Nabi, lam yabqa minan nubuwati illal mubasyirat. Hanya mubasyiratlah yang tersisa setelah terputusnya kenabian. Artinya, hanya mubasyiratlah yang tersisa daripada wahyu sebagai petunjuk pelantara pembawa kabar gembira dan juga sebagai petunjuk pelantara pembawa peringatan. Nah, ini kan sesuai ya, dengan kemunculan Muhammad Qasim. Tidak ada yang lain. Nah, Al-Quran dan hadis itu hanya pedoman. Karena apa? Nah, justru mubasyirat itu ada di dalam keduanya. Ada di dalam Al-Quran, ada juga di dalam As-Sunnah. Sempurnalah Islam ini. Ketika Rasul menjanjikan akan adanya mubasyirat sebagai pengganti setelah terputusnya risalah kenabian dan kenabian,
Dan sekarang sudah terbukti ya, sudah terjadi, yaitu lewat Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Maka sempurnalah Islam ini gitu kan. Nah, kemudian tanda berikutnya Sayyid Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi, yaitu kemunculannya beliau Sayyid Muhammad Qasim di sebelah timur atau Khurasan, yang mana Pakistan itu bagian daripada Khurasan. Ini pun sesuai dengan hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, dan juga sesuai dengan keterangan yang sudah dikedepankan oleh Ibnu Katsir. Beliau Ibnu Katsir berkata, wal maksudu, adapun yang dimaksud, annal mahdiya, sesungguhnya Imam Mahdi, al mamduha, yang terpuji, al mau'uda, yang dijanjikan oleh Nabi, biwujudihi, dengan adanya pi akhir zaman, di akhir zaman, yakunu, maka ada aslu duhurihi, awal mula dohirnya Imam Mahdi, wa khurujihi, dan awal mula keluarnya Imam Mahdi itu min nahiyatil masyriq, dari arah sebelah timur, wa yubaya'u lahu indal baiti, dan nanti Imam Mahdi itu akan dibaiat di dekat Baitullah atau di dekat Ka'bah. Nah, ini pendapat Ibnu Katsir, sesuai kan? Dan pendapat Ibnu Katsir ini tidak bertentangan dengan hadis yang menunjukkan kemunculan Imam Mahdi di Madinah. Kenapa? Karena hadis yang menyebutkan kemunculan Imam Mahdi di Madinah itu menunjukkan ketika Imam Mahdi akan dibaiat di dekat Ka'bah. Sedangkan hadis yang menunjukkan kemunculan Imam Mahdi di Khurasan atau di sebelah timur itu menunjukkan awal mula kemunculannya Imam Mahdi gitu, pertama kali munculnya gitu. Nah, ini kan sesuai ya. Kemudian tanda berikutnya, Imam Mahdi itu dari Quraisy. Ini sesuai dengan keterangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, huwa fatan min Quraisy. Imam Mahdi itu seorang pemuda dari Bani Quraisy. Dan setelah diteliti, ternyata Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim pun dari Bani Quraisy. Nah, ini kan sesuai ya. Nah, kemudian tanda berikutnya, kata Nabi, Imam Mahdi itu ajlal jabahati, dahinya lebar, aknal anfi, hidungnya mancung, aprokos sanaya, giginya renggang, fi khoddihil aimani kholun aswadu, di pipi sebelah kanannya ada tai lalat yang hitam, yaskilu alaihil kalamu, ketika berbicara Imam Mahdi itu agak berat. Nah, kesemua ciri fisik ini yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW itu ada semuanya pada Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Dahinya lebar, hidungnya mancung, giginya renggang, di pipi sebelah kanannya ada tai lalat ya. Kemudian kalau kita pernah lihat pertama kali beliau Sayyid Muhammad Qasim muncul di medsos, itu kita akan mengetahui berbicaranya itu terbata-bata ya, sangat berat gitu. Nah, kesini barulah beliau mulai lancar gitu. Nah, kemudian tanda berikutnya Sayyid Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi, di dalam keterangan yub'asu huwa ma baina salasina ilal arba'in. Imam Mahdi itu yub'asu akan diutus di umur antara 30 ke 40 tahun. Dan keterangan ini pun sesuai dengan kemunculan Muhammad Qasim. Beliau Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim pertama kali diutus oleh Allah untuk menyebarkan mimpi-mimpinya, yaitu tahun 2014, dan umur beliau antara 30 ke 40 tahun, yaitu umurnya 38 tahun. Nah, ini sesuai ya. Kemudian beliau Sayyid Muhammad Qasim sempat berhenti menyebarkan mubasyirat-mubasyiratnya. Kenapa? Karena orang-orang bahkan keluarganya pun tidak percaya kepada mimpi-mimpinya. Dan di tahun 2015 beliau bermimpi lagi. Di dalam mimpinya Allah dan Rasulnya berkata kepada beliau untuk tidak putus asa menyebarkan mimpi-mimpinya. Kemudian beliau pun menyebarkan mubasyirat-mubasyiratnya lagi. Dan pada tahun 2016 mubasyiratnya bahkan namanya mulai keluar menyebar. Beliau terkenal dengan mubasyiratnya ke pelosok-pelosok bumi. Dan pada waktu itu tahun 2016 umur beliau itu 40 tahun. Dan ini pun sesuai dengan hadis Nabi, yakhrujul mahdiyu wa huwa ibnu arba'ina sana. Akan keluar, akan muncul, akan menyebar Imam Mahdi itu umurnya 40 tahun. Nah, ini kan sesuai ya. Bukan cocok logis, ini memang sesuai gitu. Jadi kemunculan Muhammad Qasim itu memang didukung dengan hadis-hadis Nabi sebagai Imam Mahdi gitu. Kemudian tanda berikutnya, nama Imam Mahdi itu mirip dengan nama Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan nama ayahnya pun mirip ya. Dan beliau Sayyid Muhammad Qasim bin Abdul Karim namanya Muhammad Qasim bin Abdul Karim.
Dan nama Nabi kita Muhammad bin Abdillah. Ini kan sesuai ya dengan hadis Nabi, yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Nah, namanya mirip dengan namaku kata Nabi, nama ayahnya pun mirip dengan nama ayahku. Kalau ada yang bilang nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdillah, ini sungguh sangat kesalahan. Karena apa? Karena tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwasanya Imam Mahdi itu namanya harus Muhammad bin Abdillah. Tidak ada. Semuanya memakai yuwati'u ismuhu ismi, yang mirip namanya dengan namaku. Kalaupun ada yang mengatakan nama Imam Mahdi itu Muhammad bin Abdillah, itu bukan dari hadis Nabi, tapi itu dari ulama-ulama mufassirin, dan itu pun ikhtilaf, berbeda ulama gitu. Ada yang menyebutkan namanya Muhammad, ada juga yang menyebutkan namanya Ahmad, ada juga yang menyebutkan namanya nama kunyah Kanjeng Nabi. Dan kesemuanya itu ada pada Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Muhammad nama Nabi, Qasim nama kunyah Kanjeng Nabi. Nah, nama ayahnya kan mirip ya. Abdullah dan Abdul Karim sama-sama hamba Allah. Cuman bedanya kalau Abdullah itu menunjukkan kepada zat Allah, Asma menunjukkan kepada zat. Kalau Al-Karim, Asma menunjukkan kepada sifat. Tetapi secara makna sama-sama hamba Allah. Nah, jadi kemunculan Sayyid Muhammad Qasim sungguh diketahui oleh manusia sebagai Imam Mahdi bi'alamatin, dengan tanda-tanda yang mana tanda-tanda itu tadulu menunjuk alaihi kepada Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi. Kemudian Sayyid Muhammad Qasim ketika diwawancari tentang sholatnya, beliau jujur, berkata dengan jujur bahwasanya sholatnya itu masih bolong-bolong itu kan. Nah, justru ini didukung oleh hadis Nabi. Asdaqukum ru'yan asdaqukum hadisan. Yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah yang paling jujur di dalam perkataannya. Nah, beliau Sayyid Muhammad Qasim ini menunjukkan betapa beliau jujurnya ketika diwawancari tentang sholatnya bolong itu. Beliau dengan polosnya jujur, saya masih bolong-bolong sholatnya. Ini kan jujur. Nah, ini kan didukung oleh hadis Nabi tadi. Yang paling benar mimpi di antara kalian adalah orang yang jujur di dalam perkataannya. Dan ketika Muhammad Qasim sholatnya masih bolong-bolong, justru ini pun didukung dengan hadis Nabi, yuslihuhullahu fi lailatin. Allah akan memperbaikinya di dalam satu malam. Karena menurut Ibnu Katsir yang dimaksud dengan hadis tersebut, ayatubu alaih, Allah akan menerima tobatnya. Artinya kan ada kesalahan-kesalahan ya, seperti meninggalkan sholat masih bolong-bolong lah. Wa yuwaffiqhu, dan Allah akan memberinya taufik. Wa yulhimuhu, dan Allah akan memberinya ilham. Wa yursiduhu, dan Allah akan memberinya petunjuk. Ba'da in lam yakun kadalik, setelah keadaannya tidak seperti itu sebelumnya. Wallahu alam bisawab.